Air panas mengalir deras di atas tubuhku, mencoba menenangkan pikiran yang kusut setelah hari yang melelahkan di kantor. Tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka, dan sosok Rina, teman dekat anak tiriku, berdiri di ambang pintu dengan mata melebar penuh kejutan atau mungkin ketakutan. Aku berteriak, menutupi tubuh dengan tangan, tapi dia tidak mundur, malah dia berbisik, "Bu, aku harus bilang ini sekarang, aku mencintai Nadia, anak tiri ibu, dan kami sudah bersama diam-diam selama setahun." Hatiku berdegup kencang, dunia seolah berputar. Nadia, anak tiriku yang berusia 25 tahun, selalu kujaga seperti anak sendiri sejak menikah dengan ayahnya 5 tahun lalu. Rina, gadis 28 tahun yang sering datang ke rumah, selalu tampak seperti sahabat biasa, cerdas, mandiri, bekerja sebagai desainer grafis di Jakarta. Tapi sekarang, rahasia ini meledak seperti bom, membuatku terguncang antara kaget dan marah. Mengapa dia memilih saat seperti ini? Apa yang harus kulakukan? Pikiranku berlarian, mengingat bagaimana Nadia selalu bahagia saat Rina datang, tapi aku tak pernah curiga. Di masyarakat Indonesia yang masih kental dengan norma tradisional, hubungan seperti ini bisa jadi mimpi buruk, keluarga, tetangga, bahkan pekerjaan bisa hancur. Aku merasa dikhianati, tapi di balik itu ada rasa kasihan pada Rina yang tampak gemetar, wajahnya pucat di bawah cahaya lampu kamar mandi. Aku menyuruhnya keluar, tapi dia tak berdiri, memohon agar aku mendengar. "Bu, Nadia takut bilang sendiri. Ayahnya konserati dan ibu tahu betapa sulitnya bagi kami." Kata-katanya menusuk, mengingatkanku pada masa laluku sendiri. Pernikahan kedua ini bukan tanpa perjuangan, menghadapi cibiran dari keluarga besar suamiku karena aku janda dengan karir mapan. Tapi ini berbeda, ini tentang Nadia yang kuperlakukan seperti darah dagingku. Pikiranku bergulat, apakah aku harus marah karena mereka menyembunyikan ini? Atau justru mendukung meski risiko sosialnya besar? Di Jakarta, kota yang sibuk tapi penuh prasangka, hubungan sesama jenis sering disembunyikan, tapi jika terbongkar, bisa jadi skandal. Aku ingat cerita teman yang anaknya dibuang de keluarga karena hal serupa. Hatiku sakit membayangkan Nadia mengalami itu. Malam itu, setelah Rina pergi, aku duduk di kamar sendirian, memandang foto keluarga di meja. Nadia tersenyum cerah di sana, tapi sekarang senyum itu terasa penuh rahasia. Aku bertanya pada diri sendiri, mengapa aku merasa seperti ini? Apakah karena aku takut kehilangan Nadia, atau karena norma yang sudah mendarah daging dalam diriku? Sebagai ibu tiri, aku selalu berusaha jadi pelindung, tapi sekarang aku merasa gagal. Pikiran itu menyiksa, membuatku tak bisa tidur. Besok aku harus bicara dengan Nadia, tapi bagaimana? Jika aku tolak, aku bisa kehilangan dia selamanya. Jika aku terima, apa yang akan dikatakan suamiku? Konflik ini seperti badai di dada, membuat napasku sesak. Pagi harinya, Nadia datang sarapan dengan wajah polos, tapi matanya menghindar. Aku tahu dia curiga ada yang salah. "Ada apa, Bu?" tanyanya pelan. Hatiku berdebat hebat, bilang sekarang atau tunggu. Akhirnya, aku memilih diam dulu, tapi itu seperti menahan layang siap meledak. Di kantor, pikiranku tak fokus, membayangkan skenario terburuk, keluarga besar suamiku yang religius, mereka pasti akan menyalahkan aku sebagai ibu tiri yang gagal mendidik. Rasa bersalah menyelimuti meski aku tahu ini bukan salahku. Tapi di balik itu ada rasa ingin melindungi, mungkin ini saatnya aku berdiri di sisi Nadia, tapi dengan harga apa? Sepanjang hari, ingatanku kembali ke pertemuan pertama dengan Rina. Dia datang sebagai teman kuliah Nadia, sopan dan ramah. Tapi sekarang, setiap kenangan terasa berbeda, pelukan mereka yang terlalu lama, tawa yang terlalu intim. Aku merasa bodoh karena tak melihat itu. Pikiranku penuh tuduhan diri, apakah aku terlalu sibuk dengan karir hingga abaikan tanda-tanda. Sebagai wanita karir di usia 45, aku bangga mandiri, tapi sekarang itu terasa seperti kutukan.
Malam itu, suamiku pulang lelah dari pekerjaannya sebagai pengusaha, dan aku tak berani cerita. Hatiku terbelah, rahasia ini bisa hancurkan rumah tangga kami. Suamiku, Budi, tidur nyenyak di sampingku, tapi aku terjaga sepanjang malam, pikiran berputar seperti roda gila. Rahasia Rina kemarin seperti duri yang menusuk semakin dalam, bagaimana Nadia bisa menyembunyikan ini dariku. Aku merasa dikhianati, tapi di saat yang sama, hati ini penuh kasihan. Nadia, gadis yang kubesarkan sejak remaja, selalu jadi kebanggaanku, lulus kuliah dengan nilai bagus, sekarang bekerja di perusahaan IT di Jakarta. Tapi sekarang hubungannya dengan Rina membuat semuanya terancam. Di Indonesia, di mana agama dan tradisi begitu kuat, coming out bisa berarti pengucilan. Pikiranku bergulat, apakah aku harus dukung mereka, atau paksa Nadia kembali ke jalan benar demi keluarga. Pagi itu aku akhirnya konfrontasi Nadia di dapur. Kenapa kamu tak bilang dari awal? Suaraku gemetar. Nadia terdiam, air mata mengalir. Bu, aku takut. Ayah. Dan masyarakat. Jawabannya membuat hatiku hancur, dia takut kehilangan kami, tapi juga tak bisa bohong pada dirinya sendiri. Kami berpelukan, tapi pelukan itu penuh ketegangan. Aku ingat masa kecil Nadia, saat ibu kandungnya meninggal dan aku datang sebagai pengganti. Sekarang aku merasa seperti gagal lagi. Pikiran itu menyiksa, apakah cinta sejati harus disembunyikan seperti ini? Di balik dukungan Erbal, hatiku penuh keraguan bagaimana jika ini hanya AC. Tapi melihat Nadia menangis, aku tahu ini nyata. Rina menelepon siang itu memohon bertemu. Kami jumpa di kai kecil di pinggir Jakarta, di mana hiruk-pikuk lalu lintas seolah mencerminkan kekacauan dalam diriku. Bu, aku mencintai Nadia dengan tulus. Kami ingin bersama, tapi tanpa dukungan ibu kami tak bisa. Kata-katanya tulus, tapi aku marah. Kalian egois. Pikirkan keluarga, balasku. Debat kami memanas, Rina cerita tentang masa lalunya, diusir keluarga di kampung karena orientasinya, sekarang hidup mandiri di kota. Hatiku terenyuh, tapi juga takut jika suamiku tahu, dia bisa marah besar. Budi, pria tradisional dari keluarga Jawa yang taat, pasti akan tolak ini. Pikiranku berperang, lindungi Nadia atau lindungi rumah tangga. Malam itu aku bohong pada Budi bilang capek kerja. Tapi di kamar, pikiran tak berhenti. Aku bayangkan Nadia bahagia dengan Rina, tapi juga bayangkan cibiran tetangga, gosip di kantor. Di masyarakat Indonesia, lesbian sering dilihat sebagai penyakit atau pengaruh barat. Rasa malu menyelimuti apakah aku bagian dari masalah itu. Sebagai ibu, aku ingin Nadia bahagia, tapi harga yang harus dibayar terlalu tinggi. Konflik ini seperti api yang membakar dari dalam, membuatku sesak napas. Beberapa hari kemudian, Nadia ajak Rina makan malam di rumah, tanpa Budi tahu. Suasana tegang, tapi aku coba netral. Saat mereka pegangan tangan di bawah meja, hatiku bergejolak, manis, tapi berbahaya. Setelah itu, Nadia bisik, terima kasih, Bu, atas pengertiannya. Tapi pengertian apa? Aku masih ragu. Pikiran malam itu penuh mimpi buruk, keluarga besar datang, menuduhku merusak Nadia. Bangun pagi aku putuskan bicara dengan Budi, tapi kapan? Penundaan ini seperti racun lambat. Budi pulang lebih awal hari itu, dan aku tak tahan lagi, rahasia ini seperti beban yang menghancurkan. Ada yang harus kubicarakan, kataku gemetar. Saat ku ceritakan semuanya, wajahnya memerah, marah meledak. Apa? Nadia. Dengan perempuan. Teriakannya menggema di rumah. Nadia mendengar, keluar kamar dengan air mata. Ayah, makan aku. Tapi Budi tak mendengar, dia bilang ini dosa besar, kutipan ayat-ayat yang dia hafal dari kecil. Hatiku terbelah melihat Nadia hancur, dia berlutut, memohon, tapi Budi pergi keluar rumah, meninggalkan kami dalam keheningan yang menyiksa.
Pikiranku berteriak, apakah ini akhir dari keluarga kami? Aku salahkan diri mengapa tak tangani ini sendirian dulu. Malam itu, Nadia menangis di pelukanku, cerita bagaimana dia jatuh cinta pada Rina saat kuliah. Bu, ini bukan pilihan. Ini aku. Kata-katanya menusuk hati, membuatku ingat perjuanganku sendiri melawan norma pernikahan. Tapi sekarang, ini lebih besar, masyarakat Indonesia penuh tekanan, dari keluarga hingga undang-undang yang ambigu tentang. Aku takut Nadia akan diusir seperti Rina dulu. Pikiran itu seperti pisau, memotong-motong ketenanganku. Apa yang harus kita lakukan, tanyaku pada diri sendiri, tapi jawaban tak datang. Keesokan harinya, Budi kembali, tapi dingin. Dia panggil keluarga besar untuk diskusi. Rapat keluarga di rumah jadi neraka, paman, bibi, semua menyalahkan Nadia, bilang dia terpengaruh kota. Rina tak diundang, tapi Nadia bela diri, ini hidupku. Tapi cibiran mereka seperti hujan deras, membuat Nadia bungkam. Hatiku sakit melihatnya, sebagai ibu tiri aku coba bela, biarkan dia bahagia. Tapi mereka tuduh aku liberal terlalu. Konflik ini memuncak, Budi ultimatum, pilih, Nadia, keluarga atau itu. Nadia pergi keluar, meninggalkan aku dengan rasa bersalah yang membakar. Rina datang malam itu, memeluk Nadia di taman belakang. Aku intip dari jendela, hatiku campur aduk, cinta mereka indah, tapi destruktif. Pikiranku bergulat, apakah aku harus campur tangan lebih? Atau biarkan mereka pergi? Di balik dukungan, ada ketakutan jika mereka bersama, Nadia bisa kehilangan warisan, pekerjaan, segalanya. Masyarakat Jakarta mungkin modern, tapi di balik itu, prasangka masih kuat. Aku ingat kasus teman yang anaknya bunuh diri karena tekanan serupa. Rasa takut itu seperti monster di dada. Beberapa hari kemudian Budi minta maaf setengah hati, tapi tetap tolak Rina. Nadia putuskan tinggal sementara di apartemen Rina. Kepergiannya seperti lubang di hati, rumah terasa kosong, dan aku salahkan Budi, salahkan diri. Pikiran malam demi malam penuh penyesalan, mengapa tak lebih kuat bela Nadia. Konflik ini semakin dalam, membuatku merasa hilang. Kehidupan tanpa Nadia seperti neraka hening, rumah yang dulu ramai sekarang penuh bayang-bayang. Budi diam 1000 bahasa, tapi aku tahu dia juga sakit. Malam itu aku telepon Nadia, suaranya lemah, Bu, aku rindu rumah. Tapi dia tak mau kembali tanpa Rina. Hatiku hancur mendengarnya, pilihan ini seperti pedang bermata dua, menyakiti semua pihak. Pikiranku berperang sengit, apakah aku harus paksa Budi terima, atau biarkan Nadia pergi. Di Indonesia, di mana keluarga adalah segalanya, memutus hubungan bisa berarti isolasi selamanya. Rasa bersalah menumpuk, seperti gunung yang menindih dada. Akhirnya, aku temui Nadia dan Rina di apartemen kecil mereka di pinggiran Jakarta. Suasana tegang, Rina bilang, kami akan pindah ke Bali, mulai baru. Kata itu seperti pukulan, Bali mungkin lebih toleran, tapi jauh dari kami. Nadia menangis, Bu, makan aku. Aku peluk dia, tapi di balik itu, marah pada masyarakat yang memaksa pilihan ini. Pikiran itu menyiksa, apakah cinta harus bayar harga sebesar ini? Aku ingat masa muda saat ku hadapi tekanan serupa dari keluarga untuk menikah lagi. Tapi ini lebih dalam, moral, agama, semua bertabrakan. Kembali rumah, aku konfrontasi Budi lagi. Kau kehilangan anakmu karena keras kepala. Teriakku. Debat kami memanas, Budi akui takut aib keluarga, apa kata orang. Jawabannya membuatku muak, prasangka sosial lebih penting dari kebahagiaan anak. Hatiku terluka dalam, merasa seperti perantara yang gagal. Malam itu aku tidur di sofa, pikiran penuh mimpi Nadia sendirian diusir dunia. Bangun pagi aku putuskan, aku akan dukung mereka, meski berarti lawan Budi. Beberapa minggu kemudian keluarga besar datang lagi, kali ini lebih keras. Mereka ancam potong hubungan jika Nadia tak berubah.
Nadia hadir ia ideo cal, bela diri dengan air mata, ini aku, terima atau tidak. Tapi mereka tolak, Budi diam hatiku berderu, aku berdiri, cukup. Nadia punya hak bahagia. Kata-kataku memicu amarah, mereka pergi dengan cibiran. Budi marah padaku, kau hancurkan semuanya. Tapi aku tak mundur, meski hati ini robek. Pikiran itu seperti badai, apakah ini benar? Atau aku egois? Nadia dan Rina putuskan menikah secara simbolis di Bali, undang aku. Aku pergi diam-diam, melihat mereka bahagia, tapi air mata tak berhenti, harga yang dibayar terlalu mahal. Kembali ke Jakarta, rumah semakin dingin, Budi mulai bicara perceraian. Konflik ini mencapai puncak, membuatku merasa hancur total. Perceraian dengan Budi seperti akhir dari mimpi buruk, tapi juga awal yang menyakitkan. Dokumen ditandatangani di pengadilan Jakarta, mata Budi penuh penyesalan, tapi terlambat. Semua karena itu, gumamnya. Hatiku sakit, tapi lega, aku memilih Nadia atas segalanya. Pikiranku penuh refleksi, apakah ini pengorbanan yang benar? Di usia 45, sendirian lagi, tapi aku tahu, tanpa ini, aku akan menyesal seumur hidup. Masyarakat melihatku sebagai perusak rumah tangga, gosip beredar, tapi aku abaikan. Rasa bebas itu campur dengan kesedihan mendalam. Nadia dan Rina sekarang di Bali membangun hidup baru. Mereka telepon sering, cerita bahagia, tapi aku dengar nada sedih di suara Nadia, rindu keluarga. Saat kunjungi mereka, aku lihat cinta mereka kuat, tapi juga rapuh di bawah tekanan sosial. Rina bilang, terima kasih, Bu, atas segalanya. Tapi di balik senyum, ada luka, mereka kehilangan banyak teman, pekerjaan Nadia terganggu karena gosip. Hatiku teriris, apakah kebahagiaan ini layak dengan semua pengorbanan? Pikiran itu menghantui, membuat malam-malamku penuh air mata. Kembali ke Jakarta, aku bergabung komunitas dukungan belajar lebih dalam. Cerita orang lain mirip, keluarga rusak, tapi juga ketahanan. Aku renungkan mau diri, dulu aku bagian dari sistem yang menekan, sekarang aku berubah. Tapi perubahan ini mahal, teman hilang, keluarga Budi memusuhi. Pikiran konflik moral semakin kuat, apakah benar menolak norma demi cinta? Atau norma itu pelindung? Di Indonesia, di mana agama dan budaya saling terkait, pertanyaan ini tak mudah. Suatu hari, Budi telepon, minta maaf. Aku salah, tapi terlambat. Kata-katanya membuat hatiku luluh, tapi juga marah, penyesalan datang setelah hancur. Aku tolak bertemu, tapi di hati ada harapan rekonsiliasi. Nadia ajak kami reni, tapi Budi ragu. Konflik ini seperti lingkaran setan penuh emosi yang membara. Akhirnya, di pesta kecil di Bali, kami bertemu lagi. Budi lihat Nadia bahagia, air matanya jatuh. Makan ayah. Nadia peluk dia, tapi luka masih ada. Hatiku penuh campur aduk, kemenangan tapi dengan harga tinggi. Pikiran terakhir, apakah semua ini benar? Apakah menerima cinta sesama jenis selalu berarti mengorbankan keluarga, atau justru memperkuat ikatan sejati?